Saya sengaja minta waktu untuk berdiri di hadapan saudara-saudara sekalian, untuk menyampaikan langsung sendiri arah kebijakan ekonomi dan fiskal negara kita. Sebagai pembicaraan pendahuluan dalam penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara. Untuk pertama kalinya, Presiden turun langsung membaca arah ekonomi negara. Banyak orang mungkin menganggap ini hanya perubahan teknis. Tapi bagi sebagian pengamat politik, ini bisa jadi tanda lahirnya sebuah era baru, Prabowonomik. Sebuah istilah yang mulai menggambarkan gaya ekonomi Prabowo Subianto. Lebih terpusat, lebih nasionalistik, dan sangat bertumpu pada kendali langsung Presiden. Di Kompleks Parlemen Senayan, Prabowo memecahkan tradisi lama sistem ketatanegaraan Indonesia. Biasanya, pengantar kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal dibacakan Menteri Keuangan. Namun kali ini berbeda. Prabowo sendiri yang tampil. Prabowo sendiri yang menjelaskan target pertumbuhan ekonomi. Prabowo sendiri yang bicara soal rupiah, inflasi, harga minyak, hingga ekspor sumber daya alam. Dan disitulah pesan politiknya terasa sangat kuat. Ekonomi Indonesia kini tidak lagi sekadar dikelola teknokrat. Ekonomi mulai dipersonalisasi langsung ke figur presiden. Inilah yang membuat banyak orang mulai melihat lahirnya Prabowonomik. Mirip seperti Reaganomics di Amerika atau Abenomics di Jepang, Prabowonomik bukan hanya soal angka ekonomi, tetapi soal cara negara dijalankan. Prabowo tampaknya ingin membangun model ekonomi dengan ciri khas yang sangat jelas. Negara harus lebih kuat, presiden harus lebih dominan, dan sumber daya alam harus lebih dikendalikan negara. Itu terlihat saat Prabowo menerbitkan aturan baru yang mengatur ekspor komoditas strategis seperti kelapa sawit dan batu bara melalui BUMN sebagai pengekspor tunggal. Bagi pendukungnya, ini adalah nasionalisme ekonomi. Negara tidak boleh kalah oleh pasar. Indonesia tidak boleh hanya menjadi penonton di tanahnya sendiri. Namun bagi pasar dan investor, langkah ini bisa dibaca berbeda. Semakin besar kontrol negara, semakin besar pula kekhawatiran soal intervensi pemerintah terhadap mekanisme bisnis. Dan disinilah Prabowonomik mulai terlihat bentuknya. Bukan ekonomi liberal penuh pasar bebas, tapi juga bukan ekonomi tertutup total, melainkan ekonomi dengan negara sebagai pemain utama. Yang menarik, Prabowo juga secara terbuka mengkritik lambatnya birokrasi Indonesia. Ia bahkan membandingkan Indonesia dengan Malaysia. Artinya, Prabowo tampaknya sadar bahwa ambisi pertumbuhan ekonomi 8% tidak mungkin tercapai jika birokrasi masih lamban dan izin usaha masih berbelit. Karena itu, Prabowonomik kemungkinan bukan hanya soal kontrol negara, tetapi juga tentang percepatan negara. Negara lebih kuat, tetapi juga harus lebih cepat. Dan semua itu kini dipusatkan langsung pada figur presiden. Inilah risiko terbesar dari Prabowonomik. Jika ekonomi berhasil tumbuh, lapangan kerja membaik dan rupiah stabil, maka seluruh kredit politik akan jatuh ke tangan Prabowo. Namun jika target gagal tercapai, tekanan publik juga akan langsung menghantam dirinya. Karena dalam sistem yang semakin Prabowo-sentris, keberhasilan dan kegagalan tidak lagi tersebar ke banyak aktor. Semuanya akan bermuara ke satu nama, Prabowo Subianto.